Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review series terbaru dari Korea, DP atau singkatannya itu Desertir Pursuit. Setelah season pertamanya itu tayang tahun 2021. Jadi 2 tahun setelahnya baru tayang lagi nih season kedua, baru banget. Season pertamanya ada 6 episode, season keduanya juga sama 6 episode langsung, jadi bisa langsung maraton. Durasinya nggak panjang-panjang, 40 sampai sejam. Dan ini adalah karya yang diadaptasi dari karya lain, yaitu webtoon yang ditulis oleh Kim Bo-tong. Ditulis oleh sutradaranya Han Joon-hee, dia juga sutradara season 1 dan season 2-nya. Jadi masih orang yang sama. Jadi gue punya ekspektasi nih, seru banget nggak nih kayak season pertamanya. Karena season pertamanya jujur aja buat gue sih itu salah satu drakor paling mantap di tahun 2021 sih. Ceritanya sendiri masih sama kayak season pertamanya. Tentara, yaitu An Joon-ho, dan juga temennya yang juga tentara, Hoyol. Dia berdua adalah tim DP, tim yang khusus untuk menangkap tentara-tentara yang kabur dari markas tentaranya. Jadi banyak tentara-tentara tuh yang nggak kuat, yang pengen keluar dan emang pengen kabur gitu, nggak balik lagi ke markas tentara. Rata-rata alasan itu karena nggak tahan dibully, dirundung oleh senior-seniornya. Itu relate di semua negara, gue yakin pasti ada senioritas, termasuk di Indonesia. Premisnya tuh sederhana dan juga tetap extraordinary gitu, sesuatu yang jarang kita ketahui, tapi ada. Dan itu ternyata hanya bungkusannya aja yang sebenarnya ngomongin isu yang penting, yaitu ngomongin isu bullying di institusi yang sangat-sangat rigid gitu ya, sangat-sangat terstruktur, sangat sistematis, sangat disiplin, sangat tegas. Ini nggak cuma 1-2 orang atau beberapa orang, tapi ini tuh sangat-sangat besar karena ini menyangkut sistem. Bahkan sekarang lebih besar lagi gitu di luar markasnya sendiri yang emang ternyata udah begini gitu sistemnya dari dulu. Menurut gue pengembangan dari season 1 season 2 nya sih gokil sih, karena di season 1 tuh pelan makin tinggi. Nah di season 2 nya ini nggak yang tiba-tiba nantinya di akhir itu langsung klimaks, tapi di awal tuh episode 1-2 tuh udah mulai tegang banget, bisa gitu dipatahkan, terus pelan-pelan naik lagi di episode 3, 4, 5, 6 gitu. Dan itu buat gue pengembangan ceritanya dengan struktur yang beda ini tuh cukup menarik dan berhasil gitu. Dan pemilihan episodenya juga bukan kayak episode 1 lagi gitu, tapi diterusin 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pengembangan karakternya si Han Joon-ho ini tuh bener-bener punya karakter yang berubah gitu di season pertama. Endingnya tuh epic banget kan, buang topinya terus dia kabur gitu. Nah tapi ini dia balik lagi ternyata jadi tentara lagi gitu. Gue kira bakal cabut kan. Kelihatan banget dia tuh sebenarnya punya trauma. Itu dipertahankan dari episode 7 sampai episode 12 yang dia akhirnya mengambil keputusan dan perubahan besar gitu ketika traumanya itu jadi salah satu yang memicunya gitu. Dan juga karakter lainnya Hoyol, Bomgu gitu, kaptennya, dan juga ada karakter-karakter baru. Itu bikin ceritanya tuh makin solid dan jelas dan fokus mau ngomongin soal isu bullying ini gitu. Karakter-karakter barunya ini menurut gue menarik sih. Menariknya tuh ada Lim Ji-sop, ada istrinya juga, So-eun, terus juga ada Oh Min-woo, Gu Ja-won. Terus juga si karakter-karakter barunya ini diperankan menurut gue dengan baik juga. Sol-suku tuh kelihatan gitu, dia serius tapi juga bercanda. Itu juga bisa diperankan dengan baik. Terus juga istrinya So-eun diperankan Jung Ji-hyun, itu juga keren banget. Dia tampangnya tegas gitu. Apalagi Gu Ja-won ini ya, dia salah satu yang karismatik gitu ya sebagai jenderal, apapun itulah pangkatnya, dia pangkat yang tinggi. Terus juga ada Oh Min-woo ini yang dia emang tangan kanan yang bengis banget, tanpa ada senyum sedikit pun karakternya bisa mendelivery dengan baik gitu, dan rasanya pun sampai ke penonton. Terus juga kalau ngeliat dari gambar sih ya, ini emang secara preferensi gue suka juga ya gambar yang emang ya cahayanya tuh berpendar gitu ya. Gue nggak tahu kenapa, padahal ini thrilling gitu ya, tapi dibikinnya malah kayak momen-momen nostalgia gitu. Itu yang mungkin bikin dekat dengan rasanya, kalau rasanya ini tuh rasa personal gitu, karena si karakter-karakternya itu mencoba memahami manusia lain yang punya masalah, yang dia juga tahu ini masalah dan nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Itu isu bullying, itu keren banget sih. Terus buat gue actionnya bagus sih, actionnya di sini bagus banget, rapi, bahkan di akhir tuh gila sih actionnya. Karena di sebelumnya season pertama tuh nggak ada action sebagus ini, seseru ini, sengeri ini gitu semuanya. Jung Hae-in juga memerankan An Joon-ho dengan baik dan bisa beradu acting dan koreografi fightingnya tuh oke banget. Satu hal lagi yang selalu gue ingat dari DP tuh, selalu gue tonton gitu openingnya. Jarang kan, biasanya tuh skip langsung aja mulai. Ini tuh gue nonton dulu karena nggak tahu ya, simple
terus juga singkat durasinya dan juga kena gitu, karena Jung Hae In tuh di situ sebagai Ahn Jun Ho kayak ya diliatin gitu prosesnya dari dia kecil sampai gede, terus dia nengok udah gitu doang. Itu keren sih, nggak tahu kenapa gue suka banget, dan lagunya tuh juga pas banget penempatannya. Itu sih bagusnya ya, banyak ya ternyata. Yang nggak bagusnya ya ini sedikit sih. Pertama, karakter Park Seo ngapain gitu di awal dia jadi DP terus udah nggak jadi DP lagi gitu, udah ya gitu hilang. Padahal dia menarik banget kan, dia yang main startup tuh, gue ingat banget mukanya. Ya udah dia jadi karakter sampingannya ya, yang menurut gue sih sayang banget karena dia bisa jadi sesuatu yang menarik gitu untuk di planting di awal, terus di akhir jadi apa gitu ya. Itu sayang banget sih. Kedua, So-eun itu awalnya kan dia asistennya Go Jaon gitu, dia yang memberikan perintah ini Kim Rory ditembak atau enggak nih gitu di episode 2. Tapi abis itu dia malah jadi pengacaranya Kim Rory. Nah itu yang menurut gue kayak, ini kok bisa tiba-tiba ya, apa gue ke-skip atau gimana. Mungkin kalian yang nonton bisa komen di bawah. Itu sih menurut gue karena ada janggal aja. Ya ini nih adegan yang paling gue suka pastilah adegan action di akhir Ahn Jun Ho melawan banyak tentara sekaligus. Itu keren banget dan di tempat yang sempit, dan juga ternyata nggak berakhir di situ gitu. Itu masih panjang perjalanan, itu keren banget. Ada karakter yang di season 1 muncul lagi di season 2, itu buat gue oke banget plantingnya. Gimana hubungan mereka tuh tumbuh juga, berkembang, gimana mereka punya trauma masing-masing, dan ternyata mereka tuh juga berbagi trauma walaupun caranya berbeda gitu. Itu keren banget. Ending itu oke banget. Nggak nyangka aja gue endingnya ternyata begini, dan cukup baik gitu menjelaskan soal isu bullying ini, bagaimana peran senior itu penting banget di sini. Terus juga junior yang mungkin nanti jadi senior lebih baik itu karena punya senior yang baik, atau junior yang jahat itu punya senior baik bisa berubah gitu ya. Jadinya isu bullying ini tuh emang harus diselesaikan bersama gitu, walaupun susah banget ya karena emang sistemnya udah begitu gitu. Si Oh Min Woo itu tangan kanan si Go Jaon pas nendang si Bomgu itu keren banget sih, muter gitu tendangnya, dar, gila tuh keren abis. Dan dia tuh karakter yang emang bener-bener kelihatan banget nih kejam gitu, walaupun badannya pendek. Dan juga adegan ketika masuk ke markas tentara yang katanya dia kalau di situ ada kejadian apapun tuh nggak bakal ada yang tahu. Itu bagus, mengerikan, kayak horor gitu treatmentnya. Banyak banget lah pokoknya adegan-adegannya, gue suka banget. Jadi skornya buat gue 8,5, dan ini salah satu drakor terbaik gue sih tahun ini. Mungkin kalian juga berpikir hal yang sama kayak gue. Dan kalau yang belum nonton silahkan nonton di Netflix. Nanti kita diskusi lagi di kolom komentar, silahkan. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Follow juga Instagram, Twitter, TikTok juga ada. Join Discord, dan di bawah ada Saweria. Kalau mau nyumbang boleh banget loh. Dadah, thank you.